Cek. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Kang Jangman dalam BBV TV, bukan berita viral. Di sini saya akan membacakan laporan yang telah banyak masuk dalam BBV TV. Oke, telah dilaporkan tentang penyalahgunaan Freebit. Freebit yaitu instrumen gratis yang mudah di-download di YouTube. Freebit banyak sekali digemari oleh rapper dan penyanyi, meskipun didominasi oleh rapper. Untuk komunitas hip hop pasti paham akan kasus ini, yaitu Freebit. Di sini telah dilaporkan banyak rapper kecanduan akan Freebit, di mana Freebit ini menyebar seperti virus. Kasus yang paling menonjol adalah ketika Freebit digunakan menjadi single baru, single lagu, karena banyak laporan yang masuk ke BBV TV, banyak rapper yang menggunakan Freebit sebagai single lagu dan mengaku itulah karya mereka. Oke, untuk selanjutnya saya akan melemparkan bacotan ini kepada rekan saya. Silakan Bung Dew. Sudah siap? Sudah siap? Siap. Single kok Freebit? Lah, Bikin sendiri dong atau beli? harusnya Anda hanya membawakan berita. Nggak usah julid. Pembawa berita kok congkak. Oke. Saya akan meneruskan bacotan si Kang Jangman tadi ya. Tentang Freebit. Oke, Freebit itu bisa dibilang seperti candu ya. Padahal kan zaman semakin modern. Kesini zaman semakin modern. Tapi pengetahuan mundur gitu. Oke. Freebit ini untuk yang belum tahu adalah instrumen gratis yang kebanyakan digunakan untuk rapper ya. Bahkan penyanyi juga ada yang menggunakan ini. Dan untuk yang belum tahu juga, kalian bisa download di YouTube, search Freebit, itu akan keluar instrumen gratis. Oke, dan itu bisa digunakan. Nah, arti kata free sendiri kalau kata saya, free untuk latihan, free untuk mengembangkan flow, rima, bukan untuk re-upload. Oke, untuk re-upload sendiri saya jelaskan di video yang kemarin. Itu kalau hak cipta, menggunakan hak cipta itu ada kode UPS untuk di Spotify. Karena kebanyakan udah di-upload di Spotify. Oke. Ini kebanyakan digunakan untuk kebanyakan digunakan oleh rapper ya. Dan semakin banyak dan terlalu banyak. Karena banyak yang menanyakan juga apakah itu real karya. Kalau kata saya bukan. Anda hanya menulis lirik, mengembangkan flow. Yang membedakan itu karena instrumen akan tetap sama ketika teman Anda atau teman yang Anda nggak kenal atau orang yang Anda nggak kenal gitu ya. Kalau teman pasti kenal sih. Orang yang Anda nggak kenal atau teman Anda upload instrumen ini, dia juga akan mengklaim kalau itu karya dirinya. Iya dong, sedikit orang yang mengaku kalau itu Freebit begitu. Ruginya apa? Karya Anda tidak original gitu. Dan yang anehnya lagi, ya ini terserah kalau mau nggak setuju dengan pendapat saya, kok nggak malu gitu promo di sosial media. Ini single terbaru saya, karya terbaru saya, tapi instrumennya Freebit. Kalau kata saya itu cukup aneh. Tapi saya lurusin ya, sekalian saya luruskan. Tidak semua rapper itu bangga akan menggunakan Freebit.
dan menggunakan Freebit. Banyak, karena banyak yang tahu diri dan malu lah ya. Oke. Sempat saya ada DM kemarin di IG, bahkan ada komen juga setelah di video klip atau video klip, komen di video yang kemarin mengenai kebanyakan pertanyaannya sama mengenai Bang atau Kang, boleh itu saya gunain Freebit? Boleh aja saya jawab. Cuman banyak yang pertanyaan yang agak bingung saya ngejawabnya, seperti contohnya bagaimana cara membedakan bit asli dan palsu. Saya bingung seperti itu. Maksudnya Freebit, ya bit orang, terus saya pakai, ya itu Freebit. Bahkan dia sendiri paham kan itu bisa dibilang karya orang gitu. Kalau misalkan kayak real karya, bit itu ada per layer. Kalau orang sekarang, sound engineer sekarang bilangnya ada data stem, ya data per layer itu kick sendiri, snare sendiri, hi-hat sendiri, piano sendiri, suara gitar sendiri, itu terpisah karena bisa kita susun pattern. Ntar bagian ini ntar dihilangin. Nah kalau Freebit itu tidak bisa, dan kita akan merubah warna kick, warna snare itu tidak bisa karena terpatok udah satu layer. Oke, paham sampai di sini kan? Nah saya juga bilang begini, karena saya bingung dengan bahasa yang mereka utarakan, mereka juga bingung dengan bahasa sound engineer. Padahal kita sama-sama hidup di Indonesia ya, menggunakan bahasa Indonesia, tapi ada kebingungan di situ. Saya juga nggak ngerti sih. Saya bilang beginilah simpelnya. Oke, kalau kalian memaksa ingin menggunakan Freebit, tapi itu akan menjadi real karya kalian, kalian bisa upload atau submit di Spotify. Dan Spotify sekarang submit itu ada yang gratis ya, contohnya di Dop Stereo lah. Silakan Anda hubungin di IG Dop Stereo, ada di channel unggulan saya. Itu gratis, submit di situ. Nah, kenapa cara kerjanya berbeda dengan YouTube? Karena YouTube itu akan meloloskan, tapi ada klaim hak cipta. Nah, kalau Spotify cara kerjanya berbeda. Berbedanya di mana? Berbedanya kalian akan menunggu 2 minggu, dan itu ada pengecekan, nggak tahu lah bahasanya apa ya, kemarin saya lupa. Pengecekan ini ada yang sama nggak dengan lagu orang gitu, maksudnya note-nya ada yang sama nggak, rimanya ada, pattern-patternnya ada yang sama nggak gitu. Dicek, kalau 2 minggu lolos karya Anda, bahkan itu Freebit misalkan itu lolos, tapi kebanyakan nggak lolos sih ya, 98% tidak lolos, kebanyakan yang saya tahu. Kalau itu lolos, Anda mempunyai hak cipta dan Anda bisa mengklaim itu single Anda dan karya Anda. Karena ketika orang lain upload instrumen yang sama dengan lagu Anda akan mendapat royalti dari lagu itu, dan orang lain akan kena klaim hak cipta begitu. Ya karena yang menggunakan Freebit kebanyakan re-uploadnya ke YouTube sih ya, jarang, bahkan nggak ada yang ke Spotify atau ke platform digital lain lah, kayak ya semacam Spotify lagi gitu. Karena alasannya begini, ribet ngurusin. Bos, berkarya itu butuh proses. Kenapa Anda ngomong ribet ngurusin itu? Karena gini, karena kalian atau Anda tidak merasa membuat instrumen tersebut, dan bahasanya apa ya, mun bahasa Sunda mah hari masa bodoh lah begitu, karena Anda hanya mengunggulkan di sisi flow rima dan Anda tidak melakukan proses pembuatan instrumen atau beat.
Makanya itu Anda padahal untuk submit di Spotify itu gampang dan free. Kenapa Anda bilang, banyak sekali yang bilang ribet, prosesnya ribet? Bukan, jangan samakan ini sama bikin SIM atau KTP. Oke? Sangat mudah kalau bagi. Tapi kalau misalkan ini karya real Anda akan berjuang di situ mati-matian akan mempertahankan karya Anda, karena Anda akan membayangkan, anjing susah bikin beat perlu proses nggak tidur nyita waktu itu. Dan Anda membutuhkan vibe ketika menciptakan sebuah instrumen atau sebuah lagu. Beda dengan Anda download, prosesnya instan banget gitu. Makanya kalau nggak setuju silahkan kontra, ya hidup harus ada pro dan kontra ya. Tapi kalau saya menentang sekali kalau Anda menggunakan free beat itu mengklaim itu single Anda, mengklaim itu 100% karya Anda. Saya tekankan di sini, saya menolak. Memang berkarya itu bebas, tapi kebebasan ada batasnya. Oke? Dan satu lagi, untuk kalian yang rapper free beat, jangan songong, apalagi bragging Anda sampah gitu maksudnya. Udah tahu itu free beat, istilah kasarnya Anda mencuri beat, tapi Anda gunakan dengan seenaknya gitu. Dengan ya banyak lah yang outbeat yang kayak gitu, cuman udah menyasar kemana-mana gitu. Ini kata-kata dari saya tidak mewakili siapapun, saya mewakili diri saya sendiri karena saya tidak setuju dengan rapper yang menggunakan free beat, bilang itu real karya dirinya dan real single dirinya. Oke, sekian dari saya dan Oke pemirsa, terima kasih. itu berita yang kami sampaikan. Sampai berjumpa lagi bersama saya, Kang Jangman, dalam BBV TV. Sekian dan terima kasih.